Halo Kristubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Menjadi seorang pasukan militer dan polisi, pastinya harus tangguh dan punya kemampuan bertempur yang hebat ya. Oleh karena itu, latihan yang harus dijalani juga makin berat. Demi lolos sertifikasi, latihan yang dijalani nggak hanya melelahkan, tapi juga menyakitkan, bahkan kadang sampai dibayar dengan nyawa. Nah, berikut ini ada beberapa latihan keras militer dan polisi agar bisa lolos sertifikasi. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Sebagai seorang tentara, pastinya harus bisa bertahan di segala kondisi ya. Misalnya harus tetap bernafas di ruangan yang penuh gas atau asap. Nah, untuk membiasakan hal tersebut, para tentara dilatih cukup ekstrim loh. Salah satunya, mereka harus masuk ke ruangan yang berisi gas sambil mengenakan masker. Habis itu, mereka wajib melepas masker dan bertahan menghirup gas tersebut. Lihat nih guys. Ada hidungnya yang sampai meler, dan ada juga yang nggak tahan batuk-batuk sampai mau nyerah gini guys. Berat juga ya. Sama halnya kayak para polisi yang lagi latihan ini guys. Dari luar ruangan yang berisi gas itu, mereka udah siap-siap berbaris nih. Lalu mereka masuk ke dalam ruangan itu. Hanya beberapa detik, mereka langsung keluar batuk-batuk sampai muntah gini guys. Wah, kalau orang biasa sih pasti juga nggak bakal kuat sih. Agar bisa menjadi pasukan tentara yang profesional, ada banyak rangkaian tes yang harus dijalani. Salah satunya tes certification ini guys. Anggota militer harus kuat menjalani tes dengan menggunakan alat kejut supaya tahu bagaimana alat itu berfungsi dalam bela diri dan lulus sertifikasi. Lihat aja nih guys, pas lagi latihan, para tentara ini sampai teriak-teriak kesakitan gini. Nggak cuma pria yang dites, wanita yang ingin mendapatkan sertifikasi pun juga akan disetrum dengan alat ini. Kira-kira kuat nggak ya? Para polisi ini juga sama guys. Mereka dilatih menggunakan alat tersebut. Pas instrukturnya menembakkan peluru ke punggung polisi yang mau disengat ini, wajah mereka sampai merenggut nahan sakit yang nggak tertahankan ini guys. The day after recruits got their turn experiencing the debilitating pain of a taser, all 5 seconds of it. Strength, integrity, officer! Nice! Taser, taser! Untuk menundukkan lawan, ada salah satu alat yang bisa digunakan untuk bela diri. Salah satunya yang dipakai para anggota militer yaitu pepper spray atau semprotan merica guys. Dengar namanya aja pasti kayaknya pedes banget ya. Apalagi kalau disemprotkan ke mata. Nah, untuk menjadi tentara yang profesional, mereka dilatih supaya kuat menahan semprotan merica. Kayak tentara cewek yang tangguh banget ini guys. Setelah disemprotkan pepper spray ke matanya, meski sambil merem-melek, ia harus bisa menjaga pandangannya untuk tetap fokus dan tepat sasaran gini. Bukan main ya, meskipun rasanya matanya kayak kebakar, mereka harus ngejalanin latihan ini sampai selesai, biar lulus ujian. Hey, kick this man's ass, Douglas. Shove his bitch on base, let's go. There you go. Get him, Douglas. Selain tentara, para polisi ini juga dilatih menggunakan pepper spray ini. Bahkan pas lagi disemprotkan, matanya harus terbuka loh. Tapi hebatnya mereka tetap bisa memukul samsak dengan baik ya, meskipun sambil matanya kerep-kerep gini guys. Good job, Rick!
Dalam pelatihan menjadi pasukan militer juga dibutuhkan keahlian nggak cuma di darat tapi juga di dalam air. Nah, latihan di dalam air ini maksudnya juga bukan berenang doang guys. Untuk mengasah kemampuan di dalam laut saat ada situasi genting, mereka terlebih dahulu dilatih di dalam kolam renang. Di kedalaman kolam renang tersebut mereka harus bisa bertahan dalam air dan berenang dengan kaki dan tangan yang terikat kayak gini. Nggak cuma sampai di situ, di kolam renang mereka harus melompat naik turun 20 kali dan mengambang selama 5 menit. Kemudian berenang ke tempat yang dangkal dan berbalik tanpa menyentuh dasar kolam. Mereka juga harus melakukan koprol ke depan dan ke belakang di bawah air dan mengambil masker di dalam kolam gini. Belum selesai sampai di situ saja, para instruktur juga akan menyerang para pasukan ini di dasar kolam sebagai simulasi pertarungan dengan musuh. Sebagai seorang tentara, terkadang mereka harus hidup di alam bebas dan kehabisan makanan. Nah, maka dari itu nggak ada jalan lain selain mengambil makanan dari alam. Sama halnya yang dilakukan oleh para tentara ini. Sebuah latihan untuk bertahan hidup di hutan dilakukan oleh para tentara ini. When you bother them, like touch them or step on them, they will turn around and get you. Mereka diajarkan bagaimana bertahan hidup menggunakan berbagai sumber daya di hutan dengan cara meminum darah ular kobra secara langsung dari tubuh binatang berbisa itu. Kayak gini nih. Hold on, hold on, hold on. We gotta talk about this. Hold on. Nggak cuma darah kobra, hewan-hewan berbisa lain seperti kalajengking juga mereka santap tuh. Bukan buat apa-apa ya guys, latihan ini punya tujuan tertentu, yaitu untuk membuat tentara bertahan dalam situasi darurat. Ngeri juga ya.